Selamat datang di podcast Bos. Podcast bukan Obrolan sepele. Di sini saya Fakih sebagai host dan Saya teman Muhammad saya. Aril. Di sini kita akan membahas tentang pinjol ya. Apa itu masa pinjol? Pokoknya segala macam tentang pinjol lah. Dan di sini kita sudah mendatangkan atau mengundang dua narasumber. Dan perkenalkan ini narasumber kita yang sudah kita datangkan. Boleh Mas? Saya di sini Yogi Nugroho sebagai pengamat. Dan saya Rizky Pratama sebagai orang yang sudah pernah terjerat pinjaman online. Ya langsung kita bahas aja ya tentang masalah pinjaman online ini dan mungkin pembahasan kita mungkin Mas mendasar ya dan kita ngobrol santai aja gitu kan. Ya udah sih. Nah, secara garis besar nih Mas, mungkin Mas Yogi sebagai pengamat nih pinjol. Secara garis besar pinjol itu apa sih? Secara garis besar, ya pinjol itu ya pinjaman online, dari singkatan pinjaman online. Kita bisa akses dengan mudah lewat HP, dengan download di Play Store aja. Itu udah bisa diakses sama yang dari umur 19 tahun sampai 20 tahun kan. Oh, jadi itu apa? Secara ini nih, kayak sistematisnya itu berbeda dengan pinjaman. Kan kalau orang-orang kita dulu tuh pinjaman ke mungkin salah satunya ke Bank Mandiri itu secara cara pinjamannya berbeda apa sama sih? Berbeda. Kalau yang kita ke bank konvensional yang Mandiri BCA kan kita butuh banyak data formulir ya. Mulai dari KTP, NPWP dan segala macamnya itu, dan pengajuan itu lama pasti, butuh 2 minggu. Kalau pinjaman online kan cepat, kayak kita dari mulai masukin data sampai dananya cair itu cuma nggak lebih dari 10 menit, itu udah cair. Secepat itu. Iya, secepat itu memang. Kalau perbedaan mendasar nih tentang ilegal dan legal itu apa ya, Mas? Maksudnya pinjol ilegal dan legalnya? Iya. Perbedaan mendasarnya ya yang legal itu terdaftar di OJK, jadi diawasi oleh OJK transaksinya bagaimana, tapi kalau yang ilegal tidak diawasi oleh OJK. Jadi ada yang ilegalnya juga ya? Ada. Oke Mas, kita mungkin balik lagi ya. Tadi kan saya masih belum ada ini kayak sistematis cara pengajuannya di pinjaman online nih. Kalau di ini kan harus ada jaminan segala macam tuh, kita disurvei ke rumah kan. Iya. Kalau di pinjaman online kita cuma siapin KTP doang gitu. Iya, kita siapin KTP aja sama yang penting verifikasi muka, Langsung cair tuh. langsung cair, gak lebih dari 10 menit malah. Itu kalau boleh tahu ini Mas ya. Berapa sih apa namanya nominal yang didapat awal. kita itu nominal awal tuh? Limit awal ya. Iya. Limit awal kalau untuk misalnya yang belum kerja ya, Rata-rata nih, rata-rata ya. rata-rata di angka 1 atau 2 juta dulu paling apa? Rata-rata segitu Iya, ya. rata-rata segitu di awal. Pantesan cepet deh. Ternyata nggak segede bank biasa pada umumnya. Iya, kalau pada di bank konvensional itu kan pasti kita ajuin pinjamannya sampai puluhan bahkan sampai ratusan juta. Jadi kalau di Awalnya. pinjaman online nggak segede itu. Nggak segede itu. Itu ada- otomatis dari sana apa kita mintanya segitu? Jadi KTP kita dulu dinilai, skor kredit kita dinilai sama pinjolnya itu. Nah, baru mereka nentuin kita mau dikasih limit berapa nih. Kan kelihatan juga kayak kita misalkan masih belum punya kerjaan, yang masih sekolah gitu, dikasihnya limit kecil. Kalau udah punya gaji UMR misalkan udah punya kerja, dikasih limit 2 juta, 3 juta gitu. Gitu. Iya. Kan pinjol ya. Kita ngebahas lagi tentang pinjol. Kan pinjol tuh marak banget ya, padahal marak banget di Indonesia tuh, terutama anak muda tuh pada pinjol. Mungkin di sini contohnya maaf ya Mas ya, contohnya Mas Rizky. Mungkin Mas Rizky boleh cerita kapan bisa itu Mas? Mas kan di sini sebagai yang pernah terjerat ya. Iya. Itu gimana sih Mas? Awal mula bisa terjerat gara-gara apa ya? Jadi awal mula saya bisa terjerat kasus pinjol itu, yang pertama bener tadi kata Mas Yogi, mungkin anak muda zaman sekarang tuh emang gampang banget buat kehasut sama lingkungannya gitu. Misal kayak lingkungannya, mereka kehidupannya hedon, terus beli barang-barang yang branded, terus entah itu dari fashion lah, motor, segala macem. Jadi tuh mereka gampang tergiur sama lingkungan, gampang kebawa. Misal kayak dirinya ngerasa rendah gitu, dia nggak bisa
kalau misalnya lingkungannya rata-rata hedon, itu anak muda itu gampang banget kayak, wah gue harus bisa kayak dia nih, gue nggak mau kalah sama dia. Jadi Gengsi berarti ya. iya, ibaratnya nurutin gengsi, FOMO lah kalau bahasa sekarang. Jadi ya itu sih awal yang saya ngebentuk saya buat mau nyoba pinjaman online. Karena emang pinjaman online yang pertama gampang diakses. Iya. Itu pokoknya pinjol tuh cocok deh buat orang-orang yang kepepet nih, BU, butuh uang. Itu gampang banget cara aksesnya, Mas. Tapi kan Mas, dilihat-lihat nih, Mas kan masih muda nih. Iya. Sedangkan pinjaman online itu batas umurnya berapa sih kok? Maksudnya anak-anak muda sekarang kan mereka usianya masih belasan tahun, tapi kok masih bisa, bukan masih bisa ya kayak, kok bisa sih dapat uangnya gitu? Kayak mudah gitu ya, semudah itu. Berapa sih? Itu. Iya. Karena pinjaman online itu nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan umur. Jadi Oh iya Mas, paling Iya, nggak ya. kita butuh KTP kan? Nah, butuh KTP mungkin dari 18 tahun ke atas lah. Itu mereka udah bisa akses. Dari 19 tahun itu minimal 19 tahun. Itu mereka udah Bisa bisa akses. akses pinjaman online. Mas kapan Mas? Awal-awal gitu. Awal-awal Iya, umur berapa tuh? itu di umur Segitu, 19 tahun sih. 16 tahun. Iya. Itu Mas gunain pinjaman itu buat apa? Ya itu yang tadi saya bilang, saya buat beli barang-barang branded lah. Pokoknya saya ngikutin lingkungan saya. Waktu lingkungan saya lagi mana kayak pokoknya modif motor lah, baju skena-skenaan, itu saya ikutin. Berarti Mas membeli sesuatu barang bukan karena kebutuhan yang Bukan karena kebutuhan, jadi saya lebih ke gengsi, gengsi. mau kelihatan wah lah. Itu dulu saya gunain pinjol buat itu. Oh, gitu. Tapi Mas, itu bayar pinjol gitu apa ya? Kan saya dengar nih, ya Mas Yogi. Orang yang udah pinjol tuh nggak cuman ke satu platform doang. Dia tuh sampai semuanya diambil lah, kayak semua diajuin. Itu emang kalau misalkan kita belum lunas di sini nih, kita masih bisa ngajuin ke yang lain. Masih bisa. Selagi di pinjol pertama itu kita bayarnya nggak telat, belum jatuh tempo, itu masih bisa kita ajuin di pinjaman online yang lain. Jadi misalnya nih di pinjaman pertama udah jatuh tempo, tapi kita nggak bayar selama 90 hari nih. Nah setelah lewat 90 hari, kalau mau minjem di platform lain itu udah dipastikan tidak bisa, pasti ditolak. Jadi pas 90 hari tidak ada pembayaran di platform lain itu bakal ditolak. Berarti kalau misalkan lewat dari jatuh tempo itu dikenain biaya. Ya ada bunganya itu. Nah itu kalau kita bahas bunga nih ya Mas ya, ini balik lagi ke Mas Yogi ya. Pinjol itu bunganya lebih gede dari bank konvensional nggak sih? Iya benar. Kalau bank konvensional tuh bunganya paling kecil. Karena kan tenornya panjang dan memang pinjamannya juga banyak, jadi kecil. Kalau di pinjaman online gede, bunganya gede, apalagi yang ilegal. Oh iya. Kayak denda per harinya dia tuh bahkan bisa 100.000 yang ilegal tuh sehari. Sehari. Iya. Tapi kalau pinjaman online itu yang ilegal dia mendatangkan ada orang lapangannya apa enggak sih? Jadi beberapa pinjol ilegal ada yang ada debt collector-nya, ada yang enggak. Itu kalau misalkan nggak kebayar kan? Ya nggak kebayar. Kebayar disamperin tuh. Berapa sih Iya. Mas lamanya itu? Kalau misalkan dari jatuh tempo nih sampai kayak gitu berapa lama sih? Kalau yang ilegal biasanya besokannya atau beberapa hari, 3 hari mungkin langsung disamperin. Oh secepat itu? Ya seperti itu. Sebenarnya kalau sama yang legal mungkin nunggu 2 minggu dulu telat atau 1 bulan dulu telat, baru mereka kasih notif kita di WhatsApp secara sopan tapi tidak Iya. dengan secara Oh berarti ada warning dulu ya? Ada Ada tapi warning anggaplah pertama, tiba-tiba langsung datang ke rumah kan? Iya, Berarti kalau yang ilegal itu dia tiba-tiba langsung meneror gitu ya? langsung teror. Pesan pertama pasti langsung ada kata-kata mutiara gitu, ngancem ya. Ada pengintimidasi Intimidasi. kalau misalnya legal. Kalau yang legal tuh dia lebih sopan. Dia punya peneguran, etika peneguran. Pernah? Mas Iki? Saya waktu Sampai nggak mulai? Pernah sih. ilegal tuh pernah saya cobain semua. Iya. Iya. Enggak maksudnya sampai didatangin gitu pernah? Pernah datengin, pernah sampai ditelepon sampai
bahasa kasar keluar segala macam itu pernah semua saya. Nah, itu Mas Iki cara menanggulanginya gitu gimana? Itu gimana pas data itu? Itu harus dibayar langsung ke orangnya apa kita? Mau nggak mau sih, mau nggak mau harus bayar. Saya dari itu juga buru-buru nyari pinjaman ke saudara-saudara saya. Bahkan sempat waktu itu bapak saya punya usaha fotokopi, itu sampai bangkrut lah. Tapi mohon maaf. Oh sampai bangkrut mas? Sampai bang. Buset. Saking nggak ada gacuan lagi buat bayar gitu. Oh, Jadi iya. Emang berapa sih mas? Kalau boleh tahu nominalnya? Kan yang saya dengar tuh kan. Iya bener sih mas, saya dengarnya sampai ada yang jual ini, jual itu, jual ini gara-gara pinjol itu. Itu boleh kalau boleh tahu nih mas, buat sharing aja nih, bukan ngejudge masnya. Itu berapa sih mas? Kalau mas? waktu itu saya nggak cuma kalau buat pinjol mas, jadi saya waktu itu juga judol juga. Oh, Jadi uang yang dapat saya jadi pantesan. dari pinjol itu saya puterin lagi di judol. Rungkat tuh, Rungkat. Habis rungkat. kebanyakan rungkat. Ya sebenarnya kalau judol gitu ya, waktu awal-awal pasti oke terus, WD pasti dia ya kalau nominal masih kecil lah. Nah ibaratnya kalian tuh kalau di judol tuh dipancing dulu nih, ngegacoinnya baru depo 1 juta, di CJ itu masih bisa balik 2 kali lipat jadi 2 juta, ntar naruh lagi 2 juta masih bisa balik lagi 4 juta. Kalau misal udah 5 juta ke atas nih itu oke-okean sih sebenarnya kayak gitu tuh udah ada yang ngatur sebenarnya. Enggak mas, kalau Permainan kita orang-orang balik gitu lagi ya. ke ini nih, ke pinjol. Ya Itu berarti mas bisa segede itu bisa sampai jual apa tadi? Fotokopi. Fotokopi bapak masnya itu enggak jual itu sih. ditambah itu juga. Oh mas maaf ya, sorry. Itu nyicil sebenarnya, Nyicil. nggak langsung jual fotokopi enggak. Jadi ya ngikis lah ibaratnya. Enggak itu mas, Nyicil. maksudnya bisa sampai utangnya segede itu ditambah judul juga nih. Iya. Jadi kredit judul juga. Itu nggak dibayar, mungkin membungkam, Misal semuanya turun, gitu. misal cair pinjaman 5 juta. Iya. 5 juta itu saya langsung depoin. Oh iya. Kosong langsung, gimana saya balikinnya? Kan bingung ya. Gitu. Jadi dari situ Mas Rizky nggak kepikiran untuk pinjam lagi dari aplikasi yang berbeda? Nah itu tuh yang saya dengar tuh, yang marak-marak tuh dibabat semua mungkin gara-gara itu kali ya, Iya. udah pusing bayar. Jadi, Tutup Jadi, lubang. Nah, iya mungkin gitu kali ya. Jadi, Kayak lubang gitu. yang pertama saya pakai itu pinjaman online legal. Nah, Nah, karena udah yang tadi rungkat semua karena judul, itu saya nyoba beralih ke aplikasi pinjaman online yang ilegal. Karena mungkin saya pikir aksesnya lebih cepat dibanding pinjaman legal. Lebih cepat, cuma yang saya awal belum tahu. Jadi kalau pinjaman ilegal itu kayak gitu yang tadi dikatakan Mas Yogi, dia yang pertama kalau emang lewat dari Tempo itu emang negurnya dia ngancem, intimidasi orang yang pinjam itu. Kalau misal kayak pinjaman legal itu kan dia punya etika buat penagihannya, karena kan dia instansi resmi. Kalau misal legal, kalau ilegal tuh yang pertama dia nggak kedata di OJK itu, jadi dia punya bergerak sendiri lah. jadi kalau sekarang gimana Mas? Sekarang alhamdulillah Mulai baik ya? mulai baik, saya udah nggak, ya udah paham lah dunia-dunia gitu, jadi Ya, itu. resikonya gede banget. Tapi sempat nyampe ratusan juta nggak sih Mas utang? Nggak sampai sih, Mas sampai di bawah 50 ada. di bawah 100 lah intinya. Tapi itu Bagaimana? nggak serius. Halo Mas Paki. Ayo, Riz. Bagaimana Mas Iki bisa lepas dari jeratan pinjol itu? Yang pertama ya orang tua saya menyadarkan lah, berkata udah Ki jangan kayak gitu lagi. Nah udah mulai di situ saya perlahan dari bantuan orang tua juga duit itu mulai membangun usaha lah, mengembalikan tadi yang hilang itu usaha fotokopi. Jadi dikit-dikit lah dari orang tua itu ngasih modal ke saya buat bangun lagi yang udah hilang kemarin. Jadi hasil dari uang fotokopi itu saya gunakan buat Enggak. balikin semua. Kalau itu kan pembayarannya Mas nih. Ini maksud Mas Ari tuh bisa lepas gitu, bisa nggak lepas dari pinjolnya itu bisa. Kan Mas Iki tuh kata Mas Iki tadi dari aplikasi ini ke aplikasi ini ke aplikasi ini itu bisa benar-benar stop nih, nggak ngambil lagi pinjol, itu gimana Mas? Jadi
motivasinya Saya gimana sih? pernah di satu titik itu merasa benar jatuh sejatuh-jatuhnya. Kena mental ya? Iya, jadi stres banget, hampir gila waktu itu mas. Iya. Iya, karena ya mungkin dorongan dari orang tua juga, dari teman-teman lingkungan. Mereka juga paham saya Support gimana. system ya? Iya, jadi udahlah. Terus disemangatin, bantu buat bangun lagi. Yang paling berasa apa mas? Dampak negatif itu ke kena mental kah? Jadi malas gimana? Kacau sih pikiran. Oh iya. Bawaannya apa ya? Kayak gelap terus gitu. Bawaannya kayak nggak ada titik terang sama sekali nih kalau lagi ngerasain stres kayak gitu. Iya. Tapi Gua- Mas sekarang pernah gak sih merasa pengen aku pengen minjem lagi gitu kayak gitu? Karena saya udah paham dunia kayak gitu, jadi ya saya saranin minjem, cuma paham lah, melihat kondisi diri sendiri dulu. Misal mas ngajuin pinjaman 3 juta, sanggup gak ngebalikin 3 juta itu? Dilihat dulu diri sendiri. Kalau Ini yang sesuai finansial kita ya. nah iya, jangan, kalau saya kan butuh Iya, ditambah lagi mas mah judul, nah kan. itu dia. Jadi ya titik awal jatuhnya tuh dari judul sih. Pinjol selagi nggak judul ya, udah gitu memanage pemutaran uangnya bagus, aman-aman aja. Boleh juga ya buat ini ya. Ya buat darurat boleh lah, cuma buat darurat ya, bukan buat patokan dapat duit dari situ, enggak. Buat darurat aja. Gaji telat mungkin gitu kali ya. Jadi itu sampingan lah ibaratnya, Oh. jangan dijadiin patokan Iya. buat gue bisa dapat duit dari sini dong nih. Ngebahas ke situ, mungkin kita lempar dulu ke Mas Yogi ya. Itu mas kan sebagai pengamat nih, Iya. yang kita tahu kan pinjol itu dampak buruknya aja semua. Sebenarnya pinjol itu ada dampak positifnya nggak sih buat kita? Positifnya buat kita. Iya. Ada gak sih? Kita kan masyarakat taunya, wah kalau orang kalau udah pinjol nih jelek nih gini. Tapi sebenarnya ada gak sih? Pasti ada dong. Apa sih? Dampak positifnya itu tadi kita bisa dapat dana cepat, tapi ya kita harus tahu cara ngatur ke uangnya itu supaya kita jangan sampai habis uangnya. Jangan sampai uangnya habis, akhirnya pinjam lagi ke aplikasi lain. Kita harus bisa mengatur sesuai kebutuhan, makanya kalau mungkin kan kalau dari Mas Rizky tadi dia bilangnya pinjol untuk kebutuhan gengsi ya, di modif motor, fashion dan lain-lain. Ya kita pakai pinjol buat yang kebutuhan pokok, misalkan buat makan sehari-hari, atau misalkan ada urgent saudara lagi sakit, kita perlu pinjol, kita perlu dana cepat. Itu dampak positifnya sih, yang positif dari pinjolnya. Jadi nggak semerta-merta pinjol itu buruk juga ya. Iya, Itu masih membantu juga ya. Iya sih, mungkin bisa manage sih. Mungkin ada pengalaman yang mau di-share lagi mas tentang usaha pinjol nih buat kita nih yang belum terjerumus nih, tapi Jangan sampai. satu poin ini. Jangan dulu, jangan sampai. Iya. Mungkin ada pesan-pesan mas buat mereka. Seperti yang tadi saya ceritakan ya, awal yang pertama banget itu nilai dulu kesanggupan diri kita sendiri. Iya. Iya, sekiranya mampu ngebalikin duit segitu, pedein aja. Cuma kalau nggak punya apa-apa nih, bisa nggak punya, apalagi duit masih minta orang tua, jangan sampai lah coba-coba hal yang kayak gitu walaupun kecil ya, karena sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Saya gitu dulu, yang awalnya 2 juta, bisa balikin turun lagi 5 juta, 5 juta turun lagi 10 juta, gitu. Jadi buat anak muda zaman sekarang, ya sebenarnya ini nggak ngebahas tentang umur ya, siapapun itu, intinya pinjol boleh, asal jangan disalahgunain lah. Contoh tadi saya turun pinjol buat judol, Kacau sih itu mas. iya, Jadi, salah. Jadi selagi niatnya baik, pinjol buat judol lah, buat apa tadi yang udah dibilang Mas Yogi, insya Allah aman sih. nah ini mas, kita udah dapat data ya. Kayak OJK catat anak muda gemar utang pay later, dipicu FOMO hingga YOLO. Berarti kayak Mas Iki tadi ya. Itu kalau Mas Iki kan pay later tuh beda ya sama pinjol? Pokoknya beda ya? Itu Mas Ya. Iki maksudnya kemana? Ya, Pay later juga apa pinjol? ya, sama sih, cuma Sama saya aja? nggak ke pay later. Oh Mas Iki ke pinjol aja ya, berarti pinjam Iya, online ya? pinjaman yang lain, nggak ke kayak Berupa gini uang. sih. Berupa uang berarti ya kalau Berupa Mas. uang, cairnya uang.
ada transfer ke rekening. Kalau pay letter, ini kan kita bahas ke pay letter ya. Iya. Pinjol nih, kita mungkin udah tahu nih, oh ternyata pinjol tuh kayak gini. Kalau pay letter maksudnya gimana sih pay letter? Kalau pay letter itu saya belum pernah nyoba sih. Ya, Iya, jadi saya ke seperti cash lah ya. itu. Mungkin sama aja ya. Iya, Sama-sama mungkin pinjaman jatuhnya sama kayak sih. Mungkin Mas Yogi tahu gimana pay letter? Kalau setahu saya pay letter itu hanya bisa digunakan di aplikasi untuk beli barang, jadi nggak bisa dicairin pay letter dong. Jadi beda ya. Beda. Nah ini mas, 60% penggunaan pinjol mayoritas Iya. anak muda. itu beneran di Indonesia kayak kebanyakan anak muda. Benar, anak muda. Yang tadi Jadi saya kalau bilang. dilihat dari datanya emang benar Gen Z ini emang itu yang paling banyak pakai layanan pinjaman online. Di beberapa survei nasional malah bilang kayak untuk pengguna pinjol itu usianya dari yang ini kan 60% sebagai 19 sampai 34 tahun. Ya memang artinya anak-anak muda itu yang paling rentan buat rawan kejebak. Dan sebagian besar dari mereka itu tadi yang dialami oleh Mas Rizky ini, dia tuh bukan pakai kebutuhan darurat tapi buat gaya hidup. Kebutuhan gengsi. Nah, kan mau bahas lagi nih, kenapa bisa nih anak muda ngakses pinjol? Kayak mereka kan pasti banyak main media sosial ini, jadi di media sosial sekarang ini algoritmanya itu udah mulai fokus kayak iklan-iklan pinjol. Di pinjol itu dibilangnya pencariannya cepat dan limitnya bisa gede jadi sampai 100 juta. Tapi pas aslinya sebenarnya tuh kecil untuk limitnya. Oh karena mungkin dari beberapa aplikasi digabungin jadi gede gitu kan ya. Jadi hanya ini sih buat di iklannya itu emang gede supaya Oh menarik gitu ya. Ya, menarik. Iya, menarik. biar anak muda tuh make. Itu kan dari tentang limit. Nah, bagaimana cara orang-orang itu menaikkan limit itu, Mas? Menaikkan limit. Ya limit bisa naik gitu kan. Biasanya kalau kita habis minjem, ya kita harus bayar pinjaman itu tepat waktu. Atau ya kita upload berbagai macam data yang lebih ribet lagi kayak data NPWP, data gaji slip gaji, bahkan upload kartu keluarga, akta kelahiran, pokoknya itu yang bisa bikin naik limitnya. Oh bukannya itu dari awal ya mas masukin data kayak gitu mas? Ya jadi kalau di awal itu hanya KTP saja ya. masukin KTP aja. Ini nih mas nih, dampak buruk dari ini ya, sorry mas kita mungkin yang tadi udah ya. Ini nih, kita kan ngambil data juga, hati-hati slik dan BI checking jelek bisa bikin susah cari kerja. Itu dari pinjol, kalau misalkan gimana sih? Kalau boleh dijelasin mungkin mas, Itu BI checking? ada riwayat masuk ke riwayat kita. Kayak, ya hitungannya kalau udah pernah pinjol udah jelek lah nama kita. Jadi ya kalau kita mau kayak nyari kerja susah karena mungkin atasan mikirnya wah ini bocah udah pernah kena pinjol nih. Berarti Oh jadi emang ketahuan ya kalau misalkan? ketahuan. Jadi ya dari KTP itu, dari data-data kita itu sebenarnya dari misal kita minjem ke satu instansi ilegal, misalnya ilegal. Jadi kalau misal Mas Paki mau nyobain lagi ke yang lain, itu sebenarnya datanya kebaca. Jadi, oh ini pernah punya riwayat jelek nih, mau balikinnya lama. Oh Gitu. Terus apalagi Gal bayi itu kali ya? Iya, Kata pekerjaannya. Pekerjaan apalagi itu ngaruh banget. Misal kayak Mas Pagi pernah punya riwayat kalau ikut pinjol nggak bisa bayar. Karena mungkin buat orang-orang yang saking butuh uang ya, kalau di kerjaan kan bisa aja. Yang pertama, kerjaan itu bisa aja nyolong ya kan buat memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi mungkin itu yang ditakutin. Instansi pekerjaan. Tapi luas banget ya dampak buruknya pinjol itu. Luas banget. Cuma yang nggak semerta-merta pinjol tuh buruk gitu. Ini mas, ngomong tentang pinjol nih dari zaman sekarang nih, kan mungkin Mas Siki udah ada pengalaman nih tentang wah ternyata pinjol tuh kayak gini nih, ternyata lebih banyak dampak buruknya kan. Setelah saya dengar tuh lebih
banyak dampak buruknya tentang pinjol. Ada gak sih buat apa ya, saran buat saya nih kalau misalkan saya kepepet, apakah Mas Iki menyarankan buat pinjol, buat maksudnya yaudah Mas kalau misalkan butuh dana darurat mah mending pinjol aja, atau enggak kita nyari dulu ke temen atau ke bank konvensional atau gitu Mas? Mungkin kalau untuk lagi mepet-mepetnya nih, Iya. kalau ke bank konvensional kan yang pertama kalian harus punya jaminan, karena bank konvensional itu dia bakalan dari survei dari tim mereka Iya. ke rumah. Tapi enggak nih Kos, sepengalaman Mas Iya. Iki nih, kalau misalkan saya lagi kepepet nih, Iya. menyarankan gak sih Mas Iki buat pinjol? Saya Lebih cari ke pinjol yang legal sih sebenarnya. Yang itu menyarankan ya. iya menyarankan. Cuma pokoknya dia jangan hati-hati dengan pinjaman online ilegal, terutama yang bunganya bisa gede dari pinjaman itu. Gitu. Ini sebenarnya gede juga teteh, bunganya gede juga ya. Karena emang dari awal kita nggak dikasih tahu bunganya. Oh Jadi iya. setelah pencairan baru Baru kasih tahu bunganya. muncul ya abang aja. Gitu. Ada gak sih Mas dampak buruknya mungkin pengalaman Mas Yuki sama Mas Iki gitu? Dampak Buruk buruk yang tuh. pertama tadi yang saya alami itu Oke. kalian akan merasakan titik terjatuh dalam hidup, stres banget. Apalagi kalau misal kalian bosnya hidup sendiri, lagi Oh. perantauan, ibaratnya ya kalian nggak punya keluarga di sini. Gitu. Tapi saya nih pernah nih Mas lihat di berita gitu Pak, ada yang nggak boleh itu sampai maaf ya sampai gantung diri, itu benar ada. Ada, karena emang si stres itu Oh iya, semua tergantung ke iman masing-masing juga ya. bahaya banget itu ya. Bahaya banget. Mungkin itu udah ratusan juta mungkin ya. Udah gitu banyak yang ngekang, banyak yang ngancem dari pihak utang pinjol itu. Jadi dia udah stres banget mungkin, udah nggak kuat kemana lagi jalannya. Satu-satunya udah itu. Ini dia. Jadi kalau kita sendiri ulang, kita pinjol itu dia mudah diakses, tapi bahaya juga ya. Resikonya bisa kalian kalau nggak mikir dari awal gimana, Nah, gimananya itu bakalan hancur di ujung. Yang penting kalau mau pinjol kepepet kayak Mas Paki tadi, cari yang sekiranya legal, terus bunganya nggak terlalu gede, terus dipikirin juga finansial diri kita nih, mampu nggak nih, ya betul. bulan depan ada bayaran nggak nih, bisa buat bayar gak gitu. Kalau nggak kepepet-pepet banget mah nggak usah lah ya. Ya tahan aja lah, Tahan aja nggak ya. usah lah ibaratnya ya. Bisa jadi jebakan jangka panjang. Nah itu, kalau nggak bisa kendalin mah, jangan coba-coba. Coba-coba. Jangan. Judol apalagi ya. Oh gitu ya. Biasanya sih iya sih yang saya dengar tuh biasanya pinjol itu udah pasti katanya sama judul juga ya. Ada kayak Mungkin ada apa ya? Yang ingin disampaikan. Iya mungkin cukup ya segitu. Ada yang sampaikan mungkin Mas Bang, buat mungkin ada- ke orang-orang yang Jangan lagi sampai terjerat nih, pesan-pesan ke orang-orang yang anak muda. Mungkin intinya pinjol itu kan memang cepat untuk membantu, tapi cepat juga bisa bikin cash flow kita jadi runyam ya, kayak jadi hancur berantakan. Kalau pesan dari saya mungkin jangan kalau emang kepepet jangan dicoba-coba sih pinjol, tapi boleh kalau emang asal bener aja makainya dipakai Iya, yang butuh buat kebutuhan dan hidup, jangan tahu buat gengsi gitu. ya, dan tahu batasan juga kita minjem berapa. Jangan kita harus tahu nih bulan depan bisa bayar nggak, jadi harus tahu batasan kita lah, Iya. harus tahu batasan. Terakhir nih mungkin buat Mas Yogi ya, karena kita kan dari tadi udah dengar ya Mas Iki tentang pengalaman Mas Iki ini dampak baik buruknya buat diri sendiri tentang pinjol itu. Mungkin Mas Yogi ini sebagai pengamat ya, Iya. ada nggak sih caranya buat, bukan caranya apa, kayak sebagai apa ya, agar kita tuh nggak terjadi pinjol gitu, entah itu nabung, entah itu memanage uangnya secara Solusinya. iya Solusinya. secara baik benar ya, biar kita nggak terjerumus ke pinjol. Pinjol Iya, ya. Buat anak ya, buat anak-anak muda zaman sekarang lah, gimana Mas? Biasanya ya kita dengan punya dana darurat sih, biarpun sedikit kan dana daruratnya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa pakai dana darurat itu, kayak terus pakai pinjaman tuh juga kalau kita udah punya penghasilan aja. Jangan kalau mahasiswa atau siswa juga kalau belum punya penghasilan jangan sampai pinjol.
terus harus giat-giat nabung ya. Ya Biar harus nggak ini ya. kayak kita juga harus batasin main sosial media, ngelihat postingan-postingan teman kita yang udah hedon. Itu juga Itu dari memanage uang gitu ya. ya, Intinya manage ya. uang kita ya harus bener ya. Iya. Biar nggak terjerat pinjol. Kayak nabung lah apa. Mungkin segitu aja ya Mas ya pertanyaan dari saya. Sorry Mas, ada satu lagi yang ingin saya ingin ya. Mungkin teman saya ingin menanyakan. Sorry ya. Sorry. Berarti buat anak-anak muda zaman sekarang, mereka yang biar nggak terjerumus gitu, dia kekurangan literasi apa gimana sih? Peran literasi itu gimana Mas? Ya mungkin dia pengetahuan tentang pinjaman online-nya, tentang keuangan itu, tentang yang kata saya tadi, dia mungkin kekurangan apa ya, tidak bisa memanage uang dengan baik lah. Iya. Berarti solusinya kita harus ada dari kampus apa namanya, ada webinar ya, mungkin namanya Seminar tentang tentang pinjaman online. pinjaman online. Kita cari aja ya, nggak semestinya harus di kampus juga kan, masih banyak juga kan. Banyak terjun ke masyarakat sih sebenarnya untuk solusi penanggulangan. Jadi jangan sampai kejerat ya, ngadain seminar tentang bahaya pinjaman online, resikonya kayak gimana. Udah banyak sekarang ya Banyak yang ngajak yang itu, yang ngasih tahu tentang bahaya-bahaya itu. apalagi pinjaman online ilegal ya, kalau gitu. Jadi mungkin Mas Ali ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Ya, mungkin segitu aja Mas ya. Makasih Mas waktunya nih, maaf. Oke, Kita nggak kemana-mana jadinya. ya. Ya, terima kasih ya. Mungkin segitu aja jadikan ini apa ya, sebagai contoh untuk penerapan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terjerumus juga di pinjaman online itu yang dari tadi. Ya mungkin segitu aja pembahasan podcast kali ini tentang masalah pinjol ya. Ternyata dampaknya sangat bahaya sekali ya pinjol. Dan Mas Yogi, makasih ya sudah berbagi pengalamannya, informasi tentang pinjol. Mas Iki, makasih juga sudah berbagi pengalaman hidupnya tentang pinjol. Dan terima kasih sudah menonton video podcast kami. Ini menjadi pelajaran buat anak muda. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan Pinjol itu seberbahaya itu ya. Ya, Mas Arya. ya guys, gue lupa katanya. Bahaya banget ya pinjol. Ya Mas Arya. Iya benar. Kan sabar kan? Buat kita semua apalagi di kalangan anak muda, jangan lupa like dan komen, subscribe video ini. Dan buat kita semua apalagi di kalangan anak muda, dan jangan lupa jadi pelajaran buat kita semua di kalangan anak muda, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bedanya cuma sedikit ya. Sama aja kan? Sama aja. Udah bener. Udah langsung. Udah ya? Oh, udah. Udah nih. Assalamualaikum.